Swastiastu, halo semua, perkenalkan aku Desa Devi. Pada video kali ini aku akan mengajak kalian untuk mengenal salah satu tradisi yang mungkin terlihat sederhana, tetapi sebenarnya menyimpan banyak nilai kehidupan. Tradisi tersebut adalah Banten Saiban. Mungkin sebagian dari kalian pernah melihat sesaji kecil yang diletakkan di dapur, dekat kompor, di halaman rumah, atau di beberapa sudut ruangan setelah aktivitas memasak selesai dilakukan. Sekilas, tradisi ini tampak seperti kebiasaan sehari-hari yang biasa saja. Namun, pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa masyarakat Bali melakukan hal ini hampir setiap hari? Apa makna yang terkandung di dalamnya? Dan bagaimana tradisi sederhana ini dapat menjadi bagian dari proses pendidikan karakter? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu memahami terlebih dahulu konsep etnopedagogi. Etnopedagogi merupakan praktik pendidikan yang memanfaatkan budaya dan kearifan lokal sebagai sumber belajar. Melalui etnopedagogi ini, nilai-nilai kehidupan tidak hanya diajarkan melalui buku atau ruang kelas, tetapi juga diwariskan melalui tradisi yang hidup di tengah masyarakat. Salah satu contoh nyata etnopedagogi dalam masyarakat Bali dapat kita temukan melalui tradisi Banten Saiban ini. Mari kita ulik lebih lanjut. Secara filosofis, Banten Saiban berakar pada konsep Yatnyasesa. Yatnyasesa berarti persembahan yang dilakukan secara tulus dari makanan yang telah diolah sebelum makanan tersebut dinikmati. Tradisi ini lahir dari kesadaran bahwa proses memasak sehari-hari manusia seringkali tanpa sengaja menyebabkan kematian makhluk hidup kecil maupun mikroorganisme. Dalam ajaran agama Hindu, hal tersebut dikenal dengan istilah Pancasuna. Panca berarti 5, sedangkan suna berarti tindakan yang tanpa sengaja dapat menyakiti atau menghilangkan kehidupan makhluk lain. 5 tempat yang termasuk dalam Pancasuna adalah tempat menembuk, tempat menggilas atau mengulek, api atau kompor, tempat penyimpanan air, dan sapu. Melalui Banten Saiban, masyarakat Hindu Bali mengaturkan rasa syukur sekaligus memohon maaf atas tindakan yang mungkin tidak dapat dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita ulik lebih dalam, Banten Saiban ini bukan hanya sebuah tradisi keagamaan. Tradisi ini juga menjadi media pendidikan karakter yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang menjadikan Banten Saiban sebagai bentuk etnopedagogi. Nilai pertama yang diajarkan adalah nilai harmonisasi. Melalui tradisi ini, masyarakat diajak menjaga hubungan yang harmonis dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam sekitar. Nilai ini sejalan dengan konsep Trihita Karana yang sangat dikenal dalam kehidupan masyarakat Bali. Nilai kedua adalah nilai kasih sayang terhadap seluruh makhluk hidup atau sarwa prani. Ketika saiban diletakkan di area luar rumah atau di atas tanah, secara tidak langsung manusia diajarkan bahwa kehidupan ini tidak hanya milik manusia semata, ada makhluk lain yang juga berhak hidup dan berbagi ruang di bumi ini. Nilai ketiga adalah pengendalian diri. Dalam tradisi saiban, makanan tidak boleh dicicipi atau disantap sebelum persembahan diaturkan. Kebiasaan sederhana ini melatih kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan mengendalikan keinginan diri sendiri. Yang menarik, semua nilai tersebut tidak diajarkan melalui ujian atau buku pelajaran. Nilai-nilai itu diwariskan melalui pembiasaan yang dilakukan setiap hari dalam lingkungan keluarga. Melalui Banten Saiban, kita dapat melihat bahwa budaya lokal tidak hanya berfungsi sebagai warisan tradisi semata, tetapi juga sebagai sarana pendidikan karakter. Nah, sekarang aku ingin mengajak kalian untuk melakukan refleksi sederhana. Apakah di daerah asal kalian juga terdapat tradisi yang mengajarkan rasa syukur, mengenali diri, atau kepedulian terhadap sesama? Jika ada, kalian bisa share cerita kalian di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa belajar nilai baru dari berbagai daerah di Indonesia. Sebagai kesimpulan, Banten Saiban membuktikan bahwa pendidikan karakter tidak selalu dimulai dari ruang kelas. Pendidikan juga dapat tumbuh dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Aku Desa Devi mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita tentang pentingnya kearifan lokal dalam pembentukan karakter. Aku tutup dengan para Santi, Om Santi 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 Om Matur Suksma.